Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan Hirasatut Tauhid oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang al-iman bil yaumil akhir, perkara-perkara tentang keimanan terhadap hari akhir. Dan sudah berlalu penjelasan tentang poin-poin keimanan terhadap hari akhir. Di antaranya kita mengimani alam barzakh, kita mengimani fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, dan kita mengimani yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Dan kita mengimani yaumul mahsyar, yaitu manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan apa-apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian kita mengimani namanya syafaat. Kita mengimani adanya hisab. Kita mengimani adanya mizan. Dan kita mengimani adanya sirat. Atau sebelum sirat adalah al-haud, yaitu telaga Nabi SAW. Kita mengimani sirat. Dan kemudian kita mengimani adanya al-qisas atau al-qantarah. Kemudian kita sampai pada penghujung pembahasan tentang iman kepada hari akhir, yaitu mengimani adanya al-jannah wan nar, mengimani adanya surga dan neraka. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari Ubadah ibnu Samit. Kata Nabi SAW, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allah ala ma kana minal amal." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya, dan dia mengimani, menyaksikan, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan juga dia bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah, dan Isa bin Maryam adalah firman Allah yang diletakkan ke dalam rahim Maryam, yaitu kalimat Allah. Maksudnya kalimat apa? Kun. Ya. Maka Maryam hamil dengan kalimat kun, mengandung Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa ruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ruh ditiupkan, berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruh tersebut. Dan dia meyakini surga itu hak, neraka itu hak. Ini yang jadikan pendalilan. Maka dia akan masuk surga betapa apapun atau bagaimanapun amalan yang dia kerjakan.
Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka mengimani adanya surga dan neraka itu masuk bagian dari iman kepada hari akhir. Tapi di sini karena kemarin kita biasanya mengambil dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi berhubung beliau tidak mengkaji membahas tentang iman kepada surga dan neraka, maka kita mengambil referensi lain dari kitab Al-Jannatu wan Nar yang dikarang oleh Syekh Umar, bukan Balagraf, Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar. Baik, kemudian di sini ada beberapa poin yang insya Allah akan kita ringkas. Wallahu a'lam berapa pertemuan tentang surga dan neraka. Karena ini satu kitab sebanyak 280 halaman. Ya, tapi nggak semuanya kita bahas. Maksudnya kita ambil poin-poinnya saja. Baik, pasal yang pertama. Al-jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka itu sudah diciptakan. Ya, ini menjadi pokok keimanan Ahlus Sunnah. Surga dan neraka wis ono saiki, sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana keyakinannya ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka sekarang belum ada. Nanti ketika menjelang hari kiamat baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka tersebut. Nanti akan kita bahas beberapa syubhat-syubhat mereka. Baik. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayan abadan wala tabidan. Dan diantara akidah ahli sunnah yaitu meyakini surga dan neraka sudah diciptakan dan surga dan neraka itu tidak fana. Ya, artinya tidak fana, tidak ada kesudahannya. Ini berbeda dengan Mu'tazilah sekali lagi. Mereka mengatakan surga dan neraka sekarang belum ada. Nanti menjelang hari kiamat baru diciptakan, tapi ada batas waktunya. Suatu saat surga dan neraka itu selesai. Ya. Maka surga dan neraka itu sudah diciptakan dan kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah fana. Fa inna Allah Ta'ala, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, fa inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nar qabla al-khalq wa khalaqa lahuma ahlan. Karena sesungguhnya Allah sudah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya, dan Allah ciptakan bagi surga dan neraka penduduknya masing-masing. Faman syaa'a minhum ilal jannah fadlan minhu wa man syaa'a minhum ilan nar adlan minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya masuk ke dalam surga, maka itu karena karunia dari Allah. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia masuk neraka, maka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kezaliman Allah. Ya, yang masuk neraka karena keadilan Allah, yang masuk surga karena karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fattafaqa ahlu sunnah, kata Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Fattafaqa ahlu sunnah ala annal jannata wan nar makhluqatani mawjudatanil an. Maka ahlu sunnah sudah sepakat dari zaman ke zaman bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan dan sudah ada sekarang. Walam yazal ahlu sunnati ala dhalik, dan senantiasa ahlu sunnah itu berkeyakinan demikian. Ya, ciri dari ahlu sunnah, salah satu jurang yang memisahkan antara ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah, ahlu sunnah menegaskan surga dan neraka sudah diciptakan sekarang. Kemudian di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Ya, tentang surga Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu kalimat yang terakhir itu, uiddat lil muttaqin, sudah tercipta, sudah diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Allah menyebut uiddat dalam bahasa Arab itu pakai kata kerja apa? Fi'il madhi, pakai kata kerja lampau, past tense kalau bahasa Inggris. Artinya telah diciptakan. Berarti sudah ada surga itu. Adapun tentang neraka, seperti misalnya Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, 24. Ya sekitar itulah, gak jauh-jauh dari itu. Allah mengatakan, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Ya, takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, yang uiddat, sama seperti tadi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Maka berarti surga dan neraka itu sudah diciptakan. Adapun di dalam hadis banyak yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Di antaranya peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW ditampakkan surga dan ditampakkan neraka. Ya, panjang hadisnya. Nabi SAW di sini dipotongkan kisahnya. Tsumman talaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha. Kemudian aku bersama Jibril pergi, berangkat sampai tiba di Sidratul Muntaha. Ya, salah satu tempat yang ada di langit. Fa ghasyiha alwanun la adri ma hiya. Maka kemudian kami tertutup dengan beberapa warna-warna yang ada di sana yang aku nggak tahu apa itu. Tutup itu. Tsumma dakhaltul jannah. Nah, ini pendalilannya. Kemudian aku masuk ke dalam surga. Ya, fa idza hiya janabidul lu'lu'. Ternyata dia dipenuhi dengan gemerlap ya mutiara dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya surga sudah ada. Di sini beliau banyak menukil hadis-hadis dari Nabi SAW. Ra'aitul jannata wan nar. Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, aku melihat surga dan neraka. Ya, kalau Nabi sudah melihat berarti sudah ada surga nerakanya itu. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar arsala Jibril ilal jannah. Tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk menuju surga. Allah mengatakan, idhab fandur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, kau pergilah ke surga. Lihatlah surga dan apa yang ada di dalamnya, apa yang telah aku persiapkan bagi calon-calon penghuninya. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Maka Jibril pun pergi ke surga. Dan Jibril melihat surga tersebut. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Dan Jibril melihat apa yang sudah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya di surga kelak. Faraja'a faqala wa izzatuka la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Maka kemudian Jibril balik menuju Allah. Setelah itu Jibril mengatakan, demi keagunganmu ya Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali pasti dia masuk ke dalam surga itu. Kalau surganya model kayak gini, melbu kabeh. Siapa yang nggak pingin surga seperti itu? Maksudnya Jibril gitu. Fa amara bil jannah fahuffat bil makari. Maka Allah memerintahkan kepada surga tersebut untuk mengelilingi dirinya dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Ya, surga dikelilingi dengan perkara yang tidak mengenakan, yang nggak disukai sama orang. Faqal irji' fandur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha. Maka wahai Jibril, kau kembali ke surga. Sekarang beda surganya, gak kayak yang pertama. Kalau yang pertama surganya masih apa? Masih orisinil, ya. Tapi sekarang surganya sudah dikelilingi perkara-perkara yang tidak mengenakan. Maka Jibril disuruh balik lagi. Delokon mana iku surgane iku. Maka kemudian Jibril balik lagi ke surga dan melihat surga itu.
dan apa yang ada di kelilingnya dari perkara-perkara yang tidak mengenakkan manusia. Maka ketika Jibril kembali, Jibril mengatakan, wa izzatuka laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, demi keagunganmu, kalau kayak gini surganya, aku khawatir satu pun manusia nggak ada yang masuk situ. Ya, dirubah, diralat sama Jibril. Tsumma arsalahu ilan nar. Sekarang kebalikannya, Jibril diperintahkan untuk pergi ke neraka. Allah mengatakan, idhab fandur ilaiha wa ila ma a'datu li ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah ke neraka dan lihat neraka tersebut dan apa yang sudah aku persiapkan bagi calon-calon penghuninya itu dari siksaan-siksaan tersebut. Fanadhara ilaiha, maka dilihat sama Jibril kondisi neraka itu. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dhan. Neraka itu penuh, tumpuk-tumpuk. Ya, bertumpuk-tumpuk neraka itu, sebagian menumpuk sebagian yang lain. Kemudian setelah itu Jibril balik. Jibril mengatakan, wa izzatuka la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Demi keagunganmu ya Allah, kalaupun ada orang yang mendengar tentang neraka, saya yakin tidak ada satupun manusia yang masuk ke neraka itu. Ya. Fa amara biha fa huffat bisyahawat. Maka Allah perintahkan neraka untuk menghiasi dirinya dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang disukai sama manusia, dengan hal-hal yang indah. Maka neraka menghiasi dirinya dengan hiasan yang indah. Sebaliknya tadi, surga menghiasi dirinya dengan hal-hal yang buruk, yang tidak mengenakkan manusia. Maka kemudian Jibril disuruh balik ke neraka. Idhab fandur ila ma a'datu li ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah ke neraka, lihat apa yang aku persiapkan bagi hambaku di neraka itu. Fadhahaba fanadhara ilaiha faraja. Maka Jibril kembali ke neraka, melihat neraka yang sudah dihiasi dengan perkara-perkara yang indah itu. Jibril kembali kepada Allah dan mengatakan, wa izzatuka laqad khasyitu alla yanju minha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, demi keagunganmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka itu. Ya, tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka tersebut. Alias, aku khawatir semua manusia masuk ke neraka itu. Karena dihiasi dengan perkara-perkara yang cocok manusia itu, dengan syahwat. Sedangkan surga dihiasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat. Ya. Nah, di sini yang dijadikan pendalilan adalah Jibril disuruh ngelihat surga. Seandainya surga belum ada kecuali ketika tegaknya hari kiamat, sing didelok Jibril apa? Paham jamaah? Ya, berarti ini menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Baik, kemudian kita masuk ke syubhat. Ya. Ini saya harap diperhatikan bantahan syubhatnya nanti. Karena kalau cuman paham syubhat, bantahannya nggak paham, berarti sampean kena syubhat. Ya. Yang penting bantahannya. Syubhatnya nggak paham nggak apa-apa. Ya, karena ini pelengkap saja. Taib, di antara syubhatnya orang-orang Mu'tazilah, yaitu mereka mengatakan, annaha law kanat makhluqatan al-an la wajabat tiraran an tafna yaumal qiyamah wa an yahlika kullun man fiha wa yamutu. Di antara syubhatnya, kalau surga dan neraka itu sudah ada sekarang, maka nanti ketika hari kiamat, surga dan neraka itu akan binasa juga ketika tegaknya hari kiamat itu. Kenapa demikian? Allah mengatakan di dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk di dalamnya surga dan neraka. Kullu syai'. Ini sering dipakai. Kullu bid'atin dhalalah. Semua. Ya, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Demikian juga surga dan neraka itu akan mati. Pasti akan mengalami kematian karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Sedangkan surga dan neraka ada nyawanya. Allah berbicara kepada neraka misalnya dalam surat Qaf. Allah mengatakan
yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari kiamat Allah berbicara kepada neraka, wahai neraka, wis bektagon, apakah kau sudah penuh wahai neraka? Maka neraka mengatakan hal min mazid. Ono sing kate ditambah maneh ta? Ono sing kate mlebu rene maneh ta? Itu yang ngomong siapa? Neraka. Ya, maka neraka bisa berbicara, neraka bernyawa. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti neraka masuk dalam ayat ini. Baik. Bukan penjaganya yang menjawab ya? Kenapa? Bukan penjaganya yang menjawab. Enggak. Penjaga neraka maksudnya. Bukan nerakanya itu. Nerakanya. Iya. Tafsiran para ulama mengatakan nerakanya. Dari mana kita tahu? Dari domirnya. Ya, yauma naqulu li jahannam. Hari ketika kita mengatakan kepada neraka jahannam, halim talati, pakai domir muannats. Apakah engkau sudah penuh? Halim talati, karena memang neraka disifati muannats. Ya. Kemudian wataqul, bukan yaqul tapi wataqul, menunjukkan juga domir muannats. Berarti yang berbicara ini adalah nerakanya. Ya. Mereka mengatakan falau kana makhluqatan mafrughan minha lam takun qay'anan wa lam yakun li hadzal gharas ma'nan. Iya. Baik. Itu kata beliau, seandainya surga dan neraka sudah diciptakan, maka berarti surga dan neraka akan binasa dan surga dan neraka juga akan mati berdasarkan dua ayat tadi. Tadi surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat terakhir itu. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut itu diantaranya di surat Ali Imran ayat 158. Iya, itu juga. Tapi yang disebutkan di sini cuma dua. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika. Itu sama maknanya dengan ayat tadi. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Baik, sekarang kita baca bantahannya. Kata beliau, innakum in aradtum biqaulikum innahal an ma'dumatun bimanzilatin nafkhi fis sur wa qiyamun nas binal kubur fahadha batil. Wahai orang-orang Mu'tazilah, kalau kau mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum tercipta sekarang, tapi yang kalian maksud adalah surga dan neraka sekarang ini tidak ada sama sekali, ya, surga dan neraka ini tidak ada sama sekali, dalam artian sebelum ditiupkannya sangkakala surga dan neraka itu belum ada. Kalau itu maksud kalian, maka kata beliau ini adalah ucapan yang batil. Pahami? Kalau yang kalian maksud surga dan neraka belum ada sekarang, yakni belum ada sebelum ditiupkannya sangkakala, surga dan neraka belum ada. Sebelum manusia dibangkitkan dari kubur, surga dan neraka belum ada. Kalau ini yang kalian maksud, maka ini ucapan yang batil. Yarudduhu ma taqaddama minal adillah wa amsalihha mimma lam yudhkar. Dibantah pendapat kalian ini dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin, dan dalil-dalil yang lain. Wa in aradtum annaha lam yukmil khalqa jami'i ma a'addallahu fiha li ahliha wa annaha la yazalullahu yuhdithu fiha syai'an ba'da syai'in wa idza dakhalaha almu'minun ahdatsallahu fiha 'inda dukhulihim umuran akhar fa hadza haqqun la yumkin radduhu. Tapi kalau yang kalian maksud bahwasanya surga dan neraka itu sekarang ini masih belum sempurna, artinya Allah masih membuat hal-hal baru bagi surga dan neraka. Ketika orang-orang beriman masuk surga, maka kenikmatan terus ditambah, diupdate sama Allah. Ketika orang-orang kafir masuk neraka, siksanya terus diperbarui, diupdate sama Allah. Kalau ini yang kalian maksud, maka iya, benar. Yakni surga dan neraka sekarang ini masih belum sempurna. Dalam artian azabnya itu masih ada yang baru lagi nanti. Neraka maksudnya. Demikian surga, nikmatnya juga akan ada yang baru. Tapi kalau negerinya
surga tempatnya dan neraka sebagai sebuah tempat, maka sudah ada belum? Sudah ada. Adapun isinya, nikmat-nikmat di dalam surga atau siksa-siksa di dalam surga, ini akan mengalami perkembangan. Ya, ada yang baru lagi. Ya. Itu memang benar. Wa amma ihtijajukum biqaulihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah fa'ataitum min su'i fahmikum ma'nal ayah wa ihtijajukum biha ala adami wujudil jannati wan naril an nadhiru ihtijaji ikhwanikum ala fanaihima wa kharabihima wa mauti ahlihima. Kata beliau, adapun kalian berdalil dengan ayat tadi di surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah, maka ini kalian datangkan ayat itu karena pemahaman kalian yang jelek, pemahaman kalian yang buruk terhadap ayat tersebut. Dan hujjah kalian dengan ayat tersebut, bahwasanya kalian mengatakan surga dan neraka sekarang itu tidak ada, belum ada, ini sudah diucapkan oleh orang-orang sebelum kalian, yang mana mereka mengatakan jangankan surga dan neraka, penghuni surga dan neraka itu juga tidak kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi bukan cuma surga dan neraka yang tidak kekal, penghuninya itu juga kata mereka belum kekal atau tidak kekal. Falam tuwaffiqu antum wala ikhwanikum li fahmi ma'nal ayah wa innama wifqa lidzalika a'immatul Islam famin kalamihim annal murad kullu syai'in mimma kataballahu alaihi al-fana wal halak halik wal jannatu wan nar khalaqata lil baqa la lil fana wa kadzalikal arsh fa innahu saqful jannah. Pemahaman para ulama kalau kita melihat tafsir ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini memang secara asal kullu itu menunjukkan semua tanpa terkecuali. Tapi ternyata kalau ada dalil yang mengecualikan, maka diperkecualikan. Ya, itu konsep dalam bahasa Arab. Kullu itu diartikan apa? Kabeh, tanpa terkecuali. Tapi kalau ada dalil lain yang mengecualikan, maka diperkecualikan itu tadi. Contoh, Allah memiliki nafs, memiliki jiwa, soul. Ya. Itu kita tetapkan termasuk di antara sifat Allah adalah an-nafs. Di antara dalilnya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mentahdzir kalian, memperingatkan kalian akan dirinya, ya, nafsahu. Dalil juga Allah mengatakan di akhir surah Al-Maidah, dialog antara Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Di akhirat Allah mengatakan kepada Nabi Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah dulu ketika di dunia engkau memerintahkan manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua sesembahan selain Allah? Maka kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Karena disembah itu haknya siapa? Allah, bukan hakku. Gak pantas bagiku mengucapkan demikian. Ini kata Nabi Isa, in kuntu qultuhu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kalau aku mengatakannya, maka sungguh engkau mengetahuinya, karena kau tahu apa yang ada di dalam jiwaku, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam nafsik, yang ada di dalam jiwamu. Maka ditetapkan Allah punya sifat nafs, jiwa, tanpa diserupakan dengan makhluk, ya, tanpa ditanyakan bagaimananya. Taib. Maka Allah kemudian mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nafs
itu pasti merasakan kematian. Tuh, berarti secara asal Allah masuk nggak dalam ayat itu? Masuk. Secara asal, awas. Koma ini, jangan titik. Karena kata-kata kullu itu melazimkan semua tanpa terkecuali. Ya. Terus kenapa Anda kok mengatakan Allah nggak masuk dalam ayat ini? Apa pengecualiannya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, ini salah satu dalilnya. Salah satu dalilnya juga Allah memiliki nama Al-Hayy. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy, yang maha hidup. Ada dalil yang lebih spesifik lagi yang menunjukkan Allah tidak mati. Ayat apa itu? Ayat kursi. Sudah tadi ayat kursi. Masih belum spesifik. Ayat kursi cuma menyebutkan Allah itu hayy. Ya, Allah itu hidup. Nah, kita ingin yang secara tegas menyebutkan Allah tidak mati. Kalau tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Nah, al-hayyu ini mafhumnya, pemahamannya Allah tidak mati. Tapi kita cari yang mantuk, yang terucap dalam ayat itu bahwa Allah tidak mati. Bukan cuma mafhum, tapi mantuk. Ayat apa itu? Sama, itu mafhum. Diambil dari pemahaman ayat tadi, Allah tidak mati karena Allah punya nama Al-Akhir. Al-A'la, yang mana? Bukan. Taib. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, Al-Furqan. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, di akhir-akhir surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan la yamut, tidak mati. Nah, ini pengecualiannya. Berarti kullu nafsin dha'iqatul maut secara asal semua. Tapi diperkecualikan, Allah tidak melbu nang ayat itu. Kenapa? Ada dalil lain yang mengecualikannya, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, sekarang tentang kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Wes, Allah nggak masuk. Karena sudah diperkecualikan dalam ayat ini. Illa wajhah. Baik, sekarang surga dan neraka. Kenapa kok diperkecualikan surga dan neraka nggak masuk ayat ini? Bahwa surga dan neraka itu tidak binasa, tidak ikut hancur. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya hadis Nabi SAW, bahwa Nabi menyebutkan ada beberapa makhluk yang Allah tetapkan dia fana, dia itu kekal, baqo, dan tidak fana. Di antaranya arsy. Arsy itu tidak masuk dalam ayat ini. Kullu syai'in halikun, tidak masuk. Demikian juga al-jannatu wan nar. Surga dan neraka itu juga tidak masuk dalam ayat ini. Alias surga dan neraka itu kekal. Demikian juga al-ajnab atau al-ajdab, tulang ekor manusia. Ya, tulang ekor manusia itu Allah tetapkan kekal. Ya, tidak ikut binasa. Ya, maka dari semua benda-benda ini, makhluk-makhluk ini, Allah tetapkan bahwa mereka tidak masuk dalam ayat ini karena Allah jadikan mereka baqo, Allah jadikan mereka kekal. Maka dengan demikian kullu syai'in halik adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan dia binasa. Adapun yang Allah tetapkan dia kekal, maka tidak masuk dalam ayat ini. Berarti surga dan neraka tidak termasuk dalam ayat tersebut. Paham bantahannya ini? Ya. Karena apa? Karena dalil yang satu dengan dalil yang lain saling support. Ya. Kalau nggak ada dalil tersebut, iya benar kalian, surga neraka itu akan binasa. Kalau nggak ada hadis tadi yang menjelaskan bahwa surga dan neraka itu kekal. Ya.
Taib, itu dari sisi ayat surat Al-Qasas. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Adapun tadi kullu nafsin dha'iqatul maut sama dengan bantahan sebelumnya, bahwa kullu nafsin itu secara asal diartikan semua, tapi diperkecualikan kalau ada dalil yang mengecualikan. Ya, Allah diperkecualikan, tidak masuk dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, demikian juga surga dan neraka. Allah perkecualikan karena surga dan neraka Allah hukumi kekal. Ya, surga dan neraka Allah hukumi kekal, maka berarti tidak masuk di ayat tersebut. Baik, itu berkaitan dengan surga dan neraka sudah ada sekarang dan kekal selama-lamanya. Baik, sekarang kita mulai dari pembahasan tentang neraka. Ya, neraka dulu. An-nar hiya darul lati a'addaha Allahu lil kafirin. Neraka adalah tempat yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir. Al-mutamarridina ala syar'i, yaitu yang melampaui batas syariat Allah. Al-mukadzibina li rusulihi, yang mendustakan rasul-rasulnya. Wa hiya 'adzabuhu alladhi yu'adzab fihi a'da'ahu. Itulah neraka yang mana musuh-musuh Allah diazab, disiksa di dalamnya. Wa sijnuhu alladhi yusjanu fihi al-mujrimin. Dan itulah penjara Allah yang dengan neraka itu orang-orang mujrim, yakni pelaku-pelaku dosa, dipenjara di neraka tersebut. Yakni kenapa disifati penjara? Karena penghuni neraka bisa keluar enggak? Tidak bisa keluar. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dibalik nomane ke neraka. Ya, maka disebut penjara, enggak bisa keluar. Padahal penjara bisa keluar ya. Ada yang kabur dari penjara. Baik, maka yang masuk neraka ini bukan cuma orang kafir saja, tapi juga orang-orang beriman yang ahli maksiat, yang dosanya tidak diampuni sama Allah. Karena ada ahli maksiat yang dosanya diampuni sama Allah, maka ekspres masuk surga. Tapi kalau ahli maksiat yang dosanya tidak diampuni, maka masuk neraka dulu sesuai dengan kadar dosanya dia. Ya, nanti kalau sudah selesai masa hukumannya baru dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir kekal, ya, pelaku syirik yang belum tobat kekal di neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa hiyal khizyul akbar wal khusranul azim. Neraka itu adalah kehinaan yang terbesar bagi seseorang dan kerugian yang paling besar bagi seseorang. Alladzi la khizya fawqahu wa la khusrana a'dhama minhu. Tidak ada lagi yang lebih hina daripada tatkala dia masuk neraka, dan tidak ada lagi yang lebih rugi daripada dia masuk neraka. Orang mungkin di dunia ini terhina. Apa sih yang paling hina di dunia ini? Apa? Potret orang yang paling hina di dunia ini, diapain sih orangnya itu? Hah? Apa sih sama? Yang paling hina apa? Dirajam. Ya, dia dipermalukan di depan umum. Iya, dipermalukan di depan umum dia itu. Itu terhina dia. Atau nama baiknya dirusak. Iya, nama baiknya dirusak, disebarkan isu-isu miring tentangnya, sehingga dia menjadi orang yang dihinakan sama masyarakat. Terhina dia. Tapi apapun lah, pokoknya Anda cari gambaran potret paling hina di dunia ini, maka itu masih mending jika dibandingkan kehinaan di neraka. Itu sehina-hinanya keterhinaan. Kerugian. Ya, rugi. Apa yang paling rugi di dunia ini?
bangkrut usahanya. Masa itu toh? Apa yang paling rugi di dunia ini? Ya banyaklah antum yang mungkin tahu kerugian-kerugian di dunia ini. Tapi serugi-ruginya Anda tidak lebih rugi daripada kerugian di akhirat, yaitu masuk neraka. Karena kalau rugi di dunia itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki kerugian tersebut. Kalau tadi disebutkan bangkrut usahanya, bisa nggak dia perbaiki kemudian dia bangkitkan usahanya itu? Bisa. Ada banyak cara, ada banyak kesempatan untuk dia membangkitkan usahanya lagi supaya nggak bangkrut, bisa. Tapi kalau di neraka itu kerugian yang besar. Dia habiskan usianya ketika di dunia. Orang-orang yang ada di neraka, mereka semuanya sepakat untuk pingin kembali lagi ke dunia. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Mereka mengatakan, ya Allah, seandainya dulu ketika kau mau mematikan aku, kau tunda sebentar. Jadi sebelum dicabut nyawanya itu, mereka protes sama Allah. Kenapa kau kok tiba-tiba mencabut nyawa kita? Kenapa nggak kau tunggu sebentar saja untuk kita tobat? Fa'as-soddaqo, aku akan bersodakoh. Kalau kau kasih waktu sebelum meninggal 1 menit saja, aku akan sodakoh dan aku akan menjadi orang soleh. Tapi Allah mengatakan Allah tidak akan menunda ajal seseorang ketika datang ajalnya. Makanya penting membekali diri jamaah. Penting membekali diri. Karena malaikat tidak pandang bulu. Ketika Allah perintahkan fulan untuk dicabut nyawanya, seketika itu langsung dicabut tanpa pemberitahuan. Dan kalau diberi waktu 1 menit saja, malaikat misalnya pencabut nyawa datang kepada kita mengatakan, 1 menit lagi nyawamu aku cabut. 1 menit ini berharga nggak jemaah? Bermanfaat nggak 1 menit ini? Sangat bermanfaat. Bisa untuk melakukan banyak amal-amal soleh dengan 1 menit ini. Tobat, dari segala macam dosa dengan tobat nasuha, bisa 1 menit. Kemudian bersodakoh. Anda katakan, semua hartaku atau sebagian hartaku kau sodakohkan, bangun masjid. Nanti jangan lupa bangun pondok pesantren, bangun ini, kasihkan kepada fakir miskin ini, kasihkan kepada ini. Wis, blek, mati. Syahadat. Yang kafir syahadat. Enggak sampai 1 menit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati. Berharga 1 menit itu. Dan kita diberi waktu di dunia bukan 1 menit, 2 menit. Bukan 1 jam, 2 jam, bukan sehari, 2 hari. Tapi lama, tahunan kita diberi waktu di dunia ini. Ibarat seperti misalnya, ini misalnya, jangan nanti ditagih, awas. Bedanya orang yang punya bekal dengan orang yang nggak siap bekal. Kalau orang yang siap bekal, maka ketika dia dicabut nyawanya, dia siap dengan amalan-amalannya. Kalau orang yang nggak punya bekal, maka dia minta ditunda kematiannya 1 menit atau setengah menit untuk tobat, memperbanyak bekal. Ibarat contoh seperti misalnya Anda sekarang, ketika saya ajak Anda sekarang ini untuk berangkat umroh, misalnya, jadi ditagih tenan, tapi insya Allah lah kita berangkat bareng-bareng. Baik, Anda sekarang ini saya ajak berangkat umroh, langsung saya cuman biayai berangkatnya tok. Saya cuman biayai berangkatnya tok. Wis, nanti Anda di sana nginepnya di mana, makannya apa, kemudian apalah kendaraan Anda di sana bagaimana, saya nggak ngurus. Yang penting saya cuman berangkat no sampean tok. Langsung sekarang, nggak pakai pulang ke rumah dulu. Sekarang ini sudah yang bawa ini, apa ini yang Anda bawa sekarang ini, langsung berangkat. Kira-kira kalau memang beneran seperti itu, siap? Tak boleh loh. Allah mengatakan watazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi
At-taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wajib orang yang berangkat ke haram untuk umrah atau haji wajib membawa bekal. Nah sekarang yang katanya siap-siap ini, saya yakin sudah punya bekal dia. Iya, tenang, ATM ku akeh duitnya. Sudah bawa sekarang. Sing ATM keri nang omah, waduh. Dia pasti bilang sama si Ustaz, entenono sak menit omahku cedek ini loh. Ngapain 1 menit? Ngambil bekal. Tuh, nggak siap bekal dia mau ngambil bekal. 1 menit saya. Atau kalau bisa 5 menit, 10 menit mau packing saya. Ya, mari ngono budal ayo, apa-apa ayo. Ya, tapi minta 1 menit. Ya, beda sama orang yang sudah siap, yang sudah punya fulus, sudah punya ATM, dia sudah punya bekal. Ayo, saya kilo budale, yo, nggak pakai pulang ke rumah, nggak pakai, langsung budal. Paham di sini permisalannya? Ya. Maka neraka adalah tempat yang terhina bagi orang-orang kafir dan tempat yang rugi bagi mereka. Dan mereka ingin untuk dikembalikan lagi ke dunia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ada orang mati balik hidup lagi. Itu tidak ada di dalam akidah kita. Nggak ada namanya reinkarnasi. Itu nggak ada dalam agama kita. Baik. Kemudian di sini beliau membawakan dalil-dalil tentang terhinanya penghuni neraka. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah doa. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapapun yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, sungguh engkau telah menghinakan dia, telah menyengsarakan dia. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim yang masuk neraka itu, mereka tidak memiliki penolong sama sekali yang bisa menolong mereka dari neraka. Allah mengatakan juga di dalam surah At-Taubah ayat 63, Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya barang siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, itulah kehinaan yang besar. Ya, Allah sifati penghuni neraka dengan kehinaan. Wa kaifa la takunun nar kama wasafana wa fiha minal adzabi wal alam wal ahzan ma ta'jizu an tastirihi aqlamuna wa an wasfihi alsinatuna wa hiya ma'a dzalika khalidatun wa ahluha fiha khalidun. Dan bagaimana neraka, kok bisa neraka dikatakan itu tidak menghinakan? Kok bisa neraka dikatakan tidak merugi, bukanlah tempat yang merugi. Sedangkan kata beliau, di neraka tersebut disiksa penghuni-penghuninya dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang pena kita tidak mampu untuk menulis betapa ngerinya siksa-siksa neraka tersebut, dan lisan kita juga nggak mampu untuk menceritakan bagaimana pedihnya siksa-siksa neraka tersebut. Ya. Dan bersamaan dengan itu, neraka dijadikan kekal dan penghuninya juga dijadikan kekal. Nas'alullaha al-afiyah. Baik, pembahasan berikutnya, kurang berapa menit? Ini di sini sampai jam berapa sih Pak Hasan? Jamnya juga nggak jelas. Sampai jam 10 kan? Hah? Tidak apa-apa, antum di sini sampai jam 10, tidak apa-apa. Tak tinggal sama. Baik. Kurang lebih sejam. Kita tadi sampai mulai jam berapa? 7:30. Dan kita lanjutkan sedikit tentang khazanatun nar, penjaga neraka.
Yaqumu 'alan nar malaikah. Di neraka itu ada malaikat-malaikat. Khalquhum 'azim. Bentuk mereka, fisik mereka itu besar, malaikat-malaikat itu. Ya, wa ba'suhum syadid. Dan perbuatan mereka kepada penghuni-penghuni neraka itu keras. Ya, perilakunya itu kasar. Ya, perilakunya para penjaga-penjaga neraka ini, malaikat-malaikat yang ada di neraka itu perlakuannya kasar, keras kepada para penghuninya. Bukan terus lemah lembut, nggih monggo neraka. Nggih. La ya'sunallaha alladzi khalaqahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan mereka senantiasa mentaati apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi nggak ada malaikat berkhianat di neraka itu. Ya, jadi nggak ada seorang hamba nanti yang punya kenalan malaikat dalam. Ya, nanti disogok ya atau dikasih apa gitu supaya bisa dikeluarkan dari neraka gitu. Nyogok orang dalam. Itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Di sini ada ayat yang unik, ada kalimat yang unik. Allah mendahulukan diri kalian baru kemudian keluarga. Menunjukkan bahwa dalam masalah meraih surga dan selamat dari neraka, kita harus egois, harus mementingkan diri dulu daripada orang lain. Itu konsepnya kayak gitu. Jangan Anda sok-sokan menjadi pahlawan. Gak apa-apa, saya masuk neraka, yang penting istri dan anak saya masuk surga. Balul. Dikira wis, wah ini suami yang Masya Allah ini, dia rela masuk neraka demi istri dan anaknya masuk surga. Nggak ada. Kalau perkara dunia nggak apa-apa kayak gitu. Ya, biar saya yang merasakan penderitaan, anak dan istri saya jangan sampai mengalami penderitaan. Masalah dunia bagus. Seorang suami punya prinsip seperti itu wajib, bagus. Tapi kalau dalam masalah surga dan neraka jangan. Egois, selamatkan diri Anda dulu. Ya, baru kemudian menyelamatkan keluarga. Ya, selamatkan diri Anda, baru Anda menyelamatkan teman-teman Anda, kawan-kawan Anda. Namun saya disayangkan sebagian orang rela menerjang resiko, ingin menyelamatkan orang lain namun tidak memperhatikan keselamatannya. Ada seorang yang sudah diberi hidayah sunnah. Dulu dia berkubang dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Sekarang dia sudah dapat hidayah sunnah. Nah, dia pengen supaya teman-temannya yang masih syirik, masih bid'ah, masih maksiat, supaya dapat hidayah sunnah juga. Tapi dia nggak memperhatikan resikonya, keselamatan dirinya. Apa itu? Gombol mana be konco-konco lawasi. Gombol lagi sama teman-temannya yang maksiat, teman-temannya yang masih syirik, teman-temannya yang masih jatuh dalam kebid'ahan. Lu kan nggak apa-apa Ustadz, saya ini pingin mendakwahi dia. Iya, kau baik mendakwahi dia itu, tapi selamatkan dirimu. Kau dengan cara mendatangi dia, bermajlis dengan dia, itu beresiko. Kau yang akan ditarik sama dia ke dalam kesesatannya. Maka egois, enggak. Saya mau menyelamatkan diri saya dulu. Saya perbaiki agama dulu. Duh, kon gak sakno mbek kanca-kancamu. Engko sik. Paham semua? Engko sik kanca-kancaku. Aku mau benahi diriku sendiri. Aku mau membenahi diriku sendiri, aku mau belajar. Iya. Maka jangan menjadi pahlawan-pahlawan kesiangan. Ya, jangan. Ku anfusakum, selamatkan diri kalian dulu, baru kemudian orang lain. Jangan menjadi seperti lilin yang menerangi sekitar, namun apa? Gelap di bawah. Meleleh dia, terbakar dia demi untuk menerangi sekitar. Jangan. Ya, materi ini pernah saya singgung kepada panitia-panitia kajian. Ya. Media-media yang suka menyelenggarakan
pengajian-pengajian. Anak-anak muda yang suka bikin komunitas pengajian, sering bikin pengajian, menyelenggarakan kajian, ya, sering saya tanamkan tentang hal ini. Kalian jangan sibuk dengan urusan-urusan menyelenggarakan kajian ini, sibuk dengan kamera, sibuk balesi chat di YouTube. Kan live itu kan? Sibuk dengan balesi chat di YouTube, sibuk dengan ngurusi konsumsi. Ya, ada yang sibuk menyambut tamu yang datang, yang hadir, ya, dengan pakai HT, ya, kontak gitu. Waktu pengajian sibuk mereka dengan hal seperti itu. Yang mendapatkan manfaat pengajian justru tamu undangan, sedangkan mereka sendiri nggak dapat ilmu dari pengajian yang mereka senggalakan. Maka akan bilang salah. Harusnya yang berhak mendapatkan ilmu itu siapanya? Panitianya. Mereka yang menyelenggarakan, mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan ilmu, bukan orang lain kemudian yang lebih berhak mendapatkan ilmu. Ya, ini yang jarang diperhatikan oleh media-media dakwah yang bermunculan di zaman sekarang. Ya, yang mereka inginkan hanya supaya banyak viewersnya, banyak yang nge-like, banyak yang subscribe, ya, dan seterusnya. Namun mereka tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Ini keliru. Taib, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Antum kalau pernah naik pesawat, ya, itu biasanya sebelum take off, pramugari atau pramugara memperagakan mendemonstrasikan protokol-protokol keselamatan. Yang unik saya perhatikan itu, dan ini nyambung dengan ayat ini. Saya teringat dengan ayat ini ketika itu, yaitu ketika tekanan di dalam kabin itu, enggak, tekanan di dalam kabin, oksigen di dalam kabin ini tekanannya berkurang, maka akan keluar apa di pesawat itu? Iya, masker oksigen. Di situ dihimbau bagi yang membawa anak kecil, maka yang disuruh pakai siapa dulu? Bapaknya dulu. Iya, orang tuanya dulu yang disuruh pakai. Kenakan dulu, baru kemudian mengenakan anaknya. Itu konsep duniawi kayak gitu. Maka demikian juga dalam masalah akhirat, kita lebih layak untuk menyelamatkan diri kita dulu, baru kemudian menyelamatkan orang lain. Ya. Yang jadi pendalilan di sini, Allah menyebutkan tentang malaikat ghiladun syidad, yang kasar lagi keras, malaikat-malaikat penjaga neraka ini. Dan mereka tidak durhaka kepada Allah, senantiasa taat. Apapun yang diperintahkan Allah mereka kerjakan. Tayyib. Wa haula'il malaika humul ladzina sammahumullah bi ghazanati jahannam. Dan malaikat-malaikat penjaga neraka ini Allah istilahkan dengan nama ghazanah jahannam. Ghazanah artinya penjaga jahannam. Ini sebagaimana dalil di surah Ghafir ayat 49. Wa qala alladzina finnar li ghazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Dan orang-orang penghuni neraka mengatakan kepada khazanah jahannam, penjaga neraka jahannam, apa kata mereka? Wahai penjaga neraka jahannam, berdoalah kepada Rabb kalian, mintalah kepada Rabb kalian agar Rabb kalian ngasih keringanan kita, meringankan siksa kita sedino. Ya, doakan, minta kepada Allah supaya siksa kami prei sedino tok. Ono prei ini jemaah. Ini dalil yang membantah juga yang beredar, ya, dalil hadis yang beredar bahwasanya Abu Lahab itu siksanya diliburkan oleh Allah setiap hari Senin karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini kizib. Ada dalilnya, tapi itu mimpi. Iya, mimpinya Urwah bin Zubair yang diceritakan kepada Aisyah. Kok mimpi dijadikan dalil? Ya, memang diceritakan mimpinya, ada di dalam hadis.
Ya, ada di dalam hadis. Dia melihat Abu Jahal diringankan siksanya. Kok kemudian dijadikan dalil bahwasanya itu bolehnya memperingati hari lahir Nabi SAW. Abu Lahab saja diringankan siksanya karena gembira dengan hari lahirnya Nabi, maka kenapa kita tidak? Nggak nyambung. Ya, maka yang benar nggak ada prei di akhirat, di neraka itu. Hatta Abu Lahab siksanya bendino. Hari Senin iya dia tetap disiksa. Ya, karena semua kebaikan-kebaikannya kepada Nabi ketika Nabi lahir, yaitu dengan dia membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah, itu tidak ada artinya di sisi Allah. Ya, tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan tentang sifatun nar, sifat-sifat neraka. Baik. Jadi yang belum kita bahas jangan ditanyakan dulu. Ya. Ustaz, neraka itu ada berapa? Pintunya ada berapa? Belum. Ya, sabar. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang Silakan. Nabi Adam sama Hawa yang dikebun itu apa? Surga apa kebun apa jannah? Iya. Ini khilaf dalam furu' akidah. Apa itu juga bisa menjadikan dalil kalau surga sudah ada? Iya. Makanya saya katakan ini khilaf dalam furu' akidah. Tapi ini khilaf yang bukan mu'tabar. Yaitu para ulama khilaf apakah surga yang dulu Nabi Adam di dalamnya itu adalah surga yang sama dengan kelak yang akan ditempati oleh orang-orang beriman. Apakah itu surga yang sama atau surga yang berbeda? Di sini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa surganya Adam nggak sama dengan surga yang ada di atau surga orang-orang beriman di hari kiamat kelak. Ya, dan pendapat yang rajih, pendapat yang sangat kuat adalah surganya Adam ya surga yang kelak akan dihuni oleh orang-orang beriman. Sama saja. Ya, tidak ada bedanya. Wallahu a'lam. Cuman tadi kok surganya dalam-dalamannya kok beda sama surga yang Allah janjikan buat orang-orang beriman. Tadi memang tempatnya surga sudah ada, tapi kesempurnaannya masih update terus. Ya. Maka isinya surganya Adam berbeda dengan isi surganya orang-orang beriman kelak yang ada di hari kiamat. Ya, tapi tempatnya ya itu dia juga. Ya, wallahu a'lam. Jadi surga neraka ini di bawahnya arsy ya? Ya, kalau secara keseluruhan di bawahnya arsy. Berarti yang sekarang ini langit, tujuh langit itu dirombak oleh Allah besok gitu ya? Iya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana langit atau bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Ya, diganti sama Allah dengan bumi yang lain. Nah, itu nanti yang menjadi, kalau surga itu darajat, bertingkat-tingkat ke atas. Dan yang paling tinggi Al-Firdaus, dan Firdaus itu atapnya apa? Arsyur Rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau neraka darokat, yaitu bertingkat-tingkat ke bawah, jurang-jurang ke bawah. Ya, wallahu a'lam. Type yang lain? Cukup? Type saya kira ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang tanggal berapa ya? 30. Oh, 30. 30. Besok tanggal 1. Ya, besok tanggal 1. Masih lama insyaallah. Enggak, bagi orang yang anu. Kemungkinan tanggal 29 Oktober masih lama. Masih lama, libur insyaallah. Safar insyaallah. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.